Pemimpin gerakan kecoa yang digerakkan oleh kaum muda India menyatakan pada Jumat 24 Juli bahwa pemerintah meminta waktu hingga Sabtu 25 Juli siang untuk merespons tuntutan agar Menteri Pendidikan mengundurkan diri. Permintaan itu disampaikan setelah pertemuan antara perwakilan pemerintah dan perwakilan Partai Janata Kecoa. Pembicaraan berlangsung beberapa jam setelah aktivis Sonam Wangchuk mengakhiri aksi mogok makan selama 26 hari. Langkah tersebut memunculkan harapan akan tercapainya kesepakatan di tengah gelombang protes yang dipicu kebocoran soal ujian nasional. Aksi ini menjadi tantangan terbesar dari kalangan muda terhadap pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi sejak ia menjabat pada 2014. Partai-partai oposisi turut mendukung tuntutan demonstran hingga mengganggu jalannya sidang parlemen musim hujan. Gerakan yang bermula sebagai satire di media sosial itu berkembang pesat setelah ujian masuk perguruan tinggi kedokteran pada Mei dibatalkan akibat kebocoran soal yang berdampak pada sekitar 2 juta peserta. Sejak itu, jutaan orang mengikuti gerakan tersebut secara daring. Pekan ini, puluhan ribu demonstran turun ke jalan di New Delhi. Bentrokan dengan polisi terjadi pada Senin 20 Juli dan kembali pecah pada Rabu 22 Juli. Sementara aksi solidaritas juga digelar di Kolkata melalui pembacaan puisi dan pertunjukan musik. Pengamat menilai meningkatnya dukungan terhadap gerakan kecoa mencerminkan kekecewaan generasi muda terhadap minimnya lapangan pekerjaan serta berulangnya kasus kebocoran soal ujian. Mereka juga menilai gelombang kritik, sindiran, dan meme yang semakin banyak ditujukan kepada Modi menunjukkan berkurangnya rasa takut sebagian masyarakat terhadap pemimpin tersebut. Pemimpin gerakan kecoa yang digerakkan oleh kaum muda India menyatakan pada Jumat 24 Juli bahwa pemerintah meminta waktu hingga Sabtu 25 Juli siang untuk merespons tuntutan agar Menteri Pendidikan mengundurkan diri. Permintaan itu disampaikan setelah pertemuan antara perwakilan pemerintah dan perwakilan Partai Janata Kecoa. Pembicaraan berlangsung beberapa jam setelah aktivis Sonam Wangchuk mengakhiri aksi mogok makan selama 26 hari. Jurubul. Menurutnya, tindakan penjaga pantai Tiongkok untuk melindungi hak dan kepentingan negaranya dilakukan secara sah, profesional, dan sesuai prosedur. Ia juga menuduh Filipina sengaja melibatkan media untuk memperbesar insiden dan meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan.
否则有此以后果由你承担。 Sementara itu, penjaga pantai Filipina menuduh kapal penjaga pantai Tiongkok kembali menembakkan meriam air ke kapal pemerintah Filipina di sekitar Scarborough Shoal pada Jumat 24 Juli. Filipina juga menyebut sebuah kapal Tiongkok berlayar hanya sekitar 7 meter dari kapal nelayan mereka sehingga menimbulkan risiko tabrakan. Rekaman yang dirilis penjaga pantai Filipina memperlihatkan dugaan penggunaan meriam air oleh kapal Tiongkok. Insiden serupa juga dilaporkan terjadi sehari sebelumnya. Peristiwa di Scarborough Shoal ini menyusul bentrokan pada Senin 20 Juli di Second Thomas Shoal ketika Filipina menyatakan seorang pelautnya terluka setelah dipukul oleh personil penjaga pantai Tiongkok. Salamin naman, ano ka dyan? 5 meters. 5 meters ka. Water panel. 菲律宾小艇，这里是中国海警，请与我保持安全距离，否则有此以后后果由你一切承担。离开，离开，等我，走，好，这里中国海警，这一块下后果由你承担。菲律宾小艇，请立即离开。 否则有此以后后果由你承担。立即离开！立即离开！立即离开！立即离开！下去！ Rekaman udara memperlihatkan kepulan asap hitam akibat kebakaran hutan di San Martin de Faldecles, dekat Madrid pada Kamis 23 Juli. Menurut media lokal, kebakaran dipicu api dari kendaraan yang terbakar di Jalan Raya M501 sebelum merambat ke kawasan hutan. Warga di Jarras Crush dan San Ramon diminta tetap berada di dalam rumah melalui peringatan darurat. Kebakaran hutan masih menjadi ancaman besar di berbagai wilayah Spanyol, termasuk di Borgo Hondo yang kobaran apinya terus menyala hingga malam hari. Para ilmuwan menilai musim kebakaran yang semakin parah di Spanyol dan Eropa Selatan berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Data Copernicus Uni Eropa mencatat Spanyol sebagai negara dengan lahan terbakar terluas di Uni Eropa sepanjang 2026 mencapai 104.423 hektar, jauh di atas Prancis yang mencatat 41.781 hektar. Di Pelayos de la Presa, warga dievakuasi karena api mendekati permukiman. Pada Kamis malam, pemerintah Spanyol menetapkan status darurat nasional setelah kebakaran mengancam wilayah Madrid dan provinsi Avila. Lebih dari 10.000 warga telah dievakuasi dari Villa del Prado, San Martin de Faldecles, Pelayos de la Presa, dan Aldea del Fresno. Kementerian Dalam Negeri menyatakan status darurat diberlakukan karena beberapa kebakaran terjadi secara bersamaan.
Diperparah cuaca buruk dan besarnya kebutuhan pengerahan sumber daya. Rekaman udara Guardia Sivil pada Jumat 24 Juli juga menunjukkan kebakaran masih berkobar di pegunungan dekat Avila. Otoritas khawatir api akan bergabung dengan 2 titik kebakaran lain di wilayah Madrid sehingga memicu evakuasi lebih dari 19.000 orang. Menteri Dalam Negeri Fernando Grande Marlaska mengatakan lebih dari 2.000 personil dan 10 pesawat dikerahkan untuk mencegah kobaran api menyatu. Sementara itu, petugas unit darurat militer terus melakukan pemadaman dari darat di sekitar Pelayos de la Presa. Penetapan darurat nasional ini menjadi yang pertama dalam sejarah Spanyol sebagai respons terhadap kebakaran hutan. Bank Sentral Rusia pada Jumat 24 Juli memangkas suku bunga acuan menjadi 14% dari sebelumnya 14,25%. Meski inflasi meningkat akibat serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap kilang minyak dan gudang perusahaan e-commerce di Rusia. Keputusan ini di luar perkiraan sebagian besar analis Reuters yang sebelumnya memprediksi suku bunga akan dipertahankan karena tekanan kenaikan harga bahan bakar. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina mengatakan kenaikan harga bahan bakar mulai berdampak pada harga berbagai barang dan jasa. Meski demikian, ia menilai ekspektasi inflasi akan mereda seiring stabilnya pasar bahan bakar. Bank Sentral juga tetap mempertahankan proyeksi bahwa inflasi akan berada di sekitar level saat ini hingga paruh kedua tahun 2026. Serangan Ukraina terhadap sejumlah kilang minyak telah mengganggu distribusi bensin, memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, serta lonjakan harga. Sementara itu, serangan terhadap gudang Wildberries, salah satu perusahaan retail daring terbesar di Rusia, turut mengganggu rantai pasokan dan berpotensi mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Nabiullina menyebut dampak serangan terhadap Wildberries masih terlalu dini untuk direspons melalui kebijakan moneter. Ia juga memastikan perusahaan asuransi memiliki modal yang cukup untuk menanggung kerusakan akibat serangan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari bank sentral. Data resmi menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI naik 0,9% pada Juni setelah meningkat 0,2% pada Mei. Inflasi tahunan mencapai 6%, naik dari 5,3% pada bulan sebelumnya. Sementara harga bensin telah melonjak sekitar 16% sejak awal tahun.
Dalam pernyataannya, Bank Sentral Rusia menyebut perekonomian masih tumbuh secara moderat pada kuartal kedua 2026. Namun lembaga itu merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 0%, berbeda dengan target pemerintah sebesar 0,4% dan ambisi Presiden Vladimir Putin untuk mengembalikan ekonomi ke jalur ekspansi. Putin sebelumnya menyatakan perekonomian Rusia tetap stabil meski menghadapi berbagai tekanan eksternal, termasuk serangan terhadap sektor energi. Ia juga menegaskan bahwa penurunan suku bunga merupakan proses yang seharusnya dilakukan berdasarkan indikator makroekonomi dan stabilitas ekonomi yang oleh sejumlah ekonom dianggap sebagai sinyal bagi bank sentral. Сегодня мы приняли решение снизить ключевую ставку до 14% годовых. Наблюдаем ускорение темпа роста цен и рассматриваем как временное. Наши оценки устойчивых показателей инфляции. Bank Sentral Rusia pada Jumat 24 Juli memangkas suku bunga acuan menjadi 14% dari sebelumnya 14,25%. Meski inflasi meningkat akibat serangan pesawat nirawak Ukraina terhadap kilang minyak dan gudang perusahaan e-commerce di Rusia. Keputusan ini di luar perkiraan sebagian besar analis Reuters yang sebelumnya memprediksi suku bunga akan dipertahankan karena tekanan kenaikan harga bahan bakar. Gubernur Bank Sentral Rusia Elvira Nabiullina mengatakan kenaikan harga bahan bakar mulai berdampak pada harga berbagai barang dan jasa. Meski demikian, ia menilai ekspektasi inflasi akan mereda seiring stabilnya pasar bahan bakar. Bank sentral juga tetap mempertahankan proyeksi bahwa inflasi akan berada di sekitar level saat ini hingga paruh kedua tahun 2026. Serangan Ukraina terhadap sejumlah kilang minyak telah mengganggu distribusi bensin, memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar, serta lonjakan harga. Sementara itu, serangan terhadap gudang Wildberries, salah satu perusahaan retail daring terbesar di Rusia, turut mengganggu rantai pasokan dan berpotensi mendorong kenaikan harga lebih lanjut. Nabiullina menyebut dampak serangan terhadap Wildberries masih terlalu dini untuk direspons melalui kebijakan moneter. Ia juga memastikan perusahaan asuransi memiliki modal yang cukup untuk menanggung kerusakan akibat serangan tersebut tanpa memerlukan bantuan dari bank sentral. Data resmi menunjukkan indeks harga konsumen atau CPI naik 0,9% pada Juni setelah meningkat 0,2% pada Mei. Inflasi tahunan mencapai 6%, naik dari 5,3% pada bulan sebelumnya. Sementara harga bensin telah melonjak sekitar 16% sejak awal tahun. Dalam pernyataannya, Bank Sentral Rusia menyebut perekonomian masih tumbuh secara moderat pada kuartal kedua 2026. Namun lembaga itu merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi 0%, berbeda dengan target pemerintah sebesar 0,4% dan ambisi Presiden Vladimir Putin untuk mengembalikan ekonomi ke jalur ekspansi. Putin sebelumnya menyatakan perekonomian Rusia tetap stabil meski menghadapi berbagai tekanan eksternal, termasuk serangan terhadap sektor energi.
Ia juga menegaskan bahwa penurunan suku bunga merupakan proses yang seharusnya dilakukan berdasarkan indikator makroekonomi dan stabilitas ekonomi yang oleh sejumlah ekonom dianggap sebagai sinyal bagi bank sentral. Pemerintah Amerika Serikat pada Kamis mengumumkan gelombang tarif baru terhadap 60 mitra dagang untuk menggantikan tarif sementara sebesar 10% yang diberlakukan Presiden Donald Trump dan berakhir pada tengah malam waktu setempat. Tarif baru mulai berlaku pukul 00.01 IT pada Jumat dengan besaran antara 10% hingga 12,5%. Sejumlah mitra dagang utama seperti Kanada, Meksiko, India, dan Inggris dikenai tarif 10%. Sementara itu, Taiwan dan Uni Eropa akan menghadapi tarif hingga 12,5%, lebih rendah dari batas 15% yang sebelumnya disepakati Trump dan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat menyatakan kebijakan tersebut didasarkan pada hasil investigasi selama beberapa bulan terhadap praktik perdagangan negara-negara mitra. Tarif diberlakukan berdasarkan pasal 301 Undang-Undang Perdagangan 1974 setelah Mahkamah Agung pada Februari membatalkan sebagian besar tarif Trump yang sebelumnya diterapkan melalui Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional karena dinilai melampaui kewenangan Presiden. Pemerintah Amerika Serikat menuduh 60 negara tersebut gagal menerapkan dan menegakkan larangan terhadap impor barang yang diproduksi menggunakan kerja paksa. Namun, Uni Eropa membantah tuduhan itu. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menegaskan standar ketenaga kerjaan di kawasan tersebut justru lebih kuat dibandingkan Amerika Serikat, termasuk terkait cuti berbayar dan perlindungan pekerja. Perwakilan Dagang Amerika Serikat Jamieson Greer mengatakan Amerika telah melarang impor hasil kerja paksa selama hampir 1 abad dan kini mengharapkan mitra dagangnya menerapkan standar serupa. Investigasi terhadap puluhan negara tersebut telah berlangsung sejak pertengahan Maret. Meski demikian, kebijakan tarif baru tetap memberikan sejumlah pengecualian. Produk seperti pupuk, beberapa jenis bahan bakar, makanan tertentu, kendaraan, logam, dan obat-obatan tidak dikenai tarif. Trump juga sebelumnya mengumumkan bahwa seluruh obat generik yang diimpor ke Amerika Serikat akan tetap dikenai tarif 0% selama 2 tahun ke depan.